Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Rian warahmatullahi Pujiansyah. wabarakatuh. Di sini kami berdua berkelompok dengan anggota saya yaitu Mas Supriyono. Di sini kami akan menjelaskan rangkaian full adder. Ya, rangkaian full adder itu terdiri dari dua kata, full sama adder. Nah, pada rangkaian adder itu biasa disebut dengan penjumlahan atau rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah angka. Biasanya itu angkanya bukan desimal atau heksa, tetapi ini menggunakan angka-angka bilangan biner. Kemudian rangkaian full adder itu biasa terdapat pada mikroprosesor dalam bentuk atau dalam blok ALU, arithmetic logic unit. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Mas Supri. Mas? Ya, Ya, lanjut, Mas. ini dibaca yang ini ya. Iya, baca aja, Mas. Ya, pengertian full adder yaitu sebuah penjumlahan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner dan masing-masing bit pada posisi yang sama saling dijumlahkan. Full adder sebagai penjumlah pada bit-bit lain yang terendah. Full adder juga menjumlahkan dua bit input ditambah dengan nilai carry out dari penjumlahan bit sebelumnya. Output dari full adder adalah penjumlahan atau sum, dan bit kelebihannya yaitu carry out. Ya, ini merupakan blok diagram dan tabel kebenaran full adder. Jadi itu gini, full adder itu ada dua inputan dengan satu carry ya. Iya, Mana nih satu kursor? carry Jadi input sama output. setiap inputan ini memiliki nilai yang berbeda. Kemudian gimana biar dapat? Nah, maaf. Jadi di sini ada carry out atau dari hasil dari carry sini. Kemudian ada sum atau yang dijumlah. Jadi gini, inputannya itu 0. Sama ini B-nya 0. Kemudian 0 tambah 0, terus ditambah 0 lagi, hasilnya 0. 0 tambah 0 kan 0. Ya, 0. Nah, Ya. jadi kita itu di rangkaian full adder itu pakai penjumlahan dengan bilangan biner. Oke, kita lanjut yang kedua. Kenapa yang di sini sumnya 1? Karena 0 ditambah 0 terus ditambah 1 itu hasilnya 1. Dah, kenapa di carry out ini 0? Karena ini hasilnya itu 1. Jadi cuman sumnya doang. Nah, kan tadi dijelaskan di sini carry out itu merupakan bit kelebihannya. Nah, 0 tambah 0 tambah 1 itu kan 1. Jadi nggak ada lebih sama sekali. Oke, kita lanjut. Inputan yang ketiga. Ketiga itu 0 tambah 1 tambah 0. Hampir sama yang atas. Karena tidak ada inputan lain selain 1 lagi. Jadi hasilnya sini sumnya 1 dan carry out-nya itu 0 tetap. Oke, lanjut. Nah, di sini inputan A itu 0, kemudian inputan B itu 1, dan inputan C 1. Nah, kenapa di sininya 0? Jadi gini, 0 tambah 1
1 tambah 1 2. Nah, 2 itu dalam bilangan biner itu 2 itu sama dengan 1 0. Jadi 1 0. Jadi carry-nya itu dihitungnya 1. Nah, sininya 0. Jadi gini, di sini ibarat kata sum ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Jadi 1. Kemudian carry out ini kita ibarat kata 2 pangkat 1. Jadi 1 tambah 1 2. Oke, paham? Kemudian inputan A itu 1. Terus inputan B itu 0. Dan inputan C 0. Nah, hampir sama kayak yang di atas tadi, yang bagian kedua sama bagian ketiga. Mau apapun itu, kalau emang nggak ada inputan 1 dan inputan antara A atau B atau C, ini 1, satunya ada 2 atau 3, dan nolnya cuma ada 2, itu hasilnya tetap 1. Tapi di sum, bukan di carry out. Kemudian inputan yang ke berapa nih? 1, 2, 3. Inputan ke-6. Oke, inputan ke-6 itu A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 1. 1 tambah 0, 1. Terus 1 tambah 1, 2. Sama yang tadi. 2. Jadi tadi kan di sini 2 pangkat 1. Dan di sini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. Dan 2 pangkat 1 itu 2. Nah, di sini makanya carry out-nya itu dijadiin 1. Emang hasilnya 1. Dan sumnya itu 0 karena nggak ada sisa. Karena emang hasilnya 2. Jadi sisanya itu cuma 1 di sini. Ada sisa doang tapi nggak ada nilai. Kemudian inputannya ke 7, yaitu di kursornya hilang. Mana kursornya? Jadi A-nya itu 1, kemudian B-nya 1, dan C-nya 0. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 0. Nah, hampir sama kayak yang atas tadi. Tetap aja carry-nya di sini 1. Carry out-nya dan sumnya itu 0. Mas, jelas nggak suaranya? Ya, jelas, lanjut. Jelas. Kemudian inputan terakhir. Nah, di sini beda karena masing-masing dari inputan, yaitu inputan A, B, dan C itu 1. Jadi gini, 1 ditambah 1 2. 2 tambah 1 3. Nah, 3, binernya 3 itu 1 1. Karena apa? Karena yang sum ini tadi kan kita ibarat kata itu 2 pangkat 1, dan carry out ini 2 pangkat 0, maaf. Sum ini 2 pangkat 0 dan carry out ini 2 pangkat 1. Jadi 1 sama 1. Dan jadinya 2 tambah 1 3. Lanjut. Kan benar. Nah, ini rumusnya. Jadi sum itu A plus B plus C. Sama kayak tadi. A plus B plus C. 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 0. Carry-nya 0. Carry out. AB plus AC plus BC. AB 0 sama 0. AB itu jadinya menurutku ya 0 dikali 0 0. Kemudian AC 0 dikali 0 0, dan BC 0 kali 0 0. Jadi 0 di sini. Kemudian di sini kita coba yang satu ya, yang terakhir. 1 dikali 1 kan 1, ditambah terus apa nih tadi? AC. AC itu 1 tambah 1 kali 1 1. Udah 1. Sini 1. 2, udah 2 ya. BC
B, C. 1 dikali 1, hasilnya 1. Jadi sama saja. 1 ditambah 1 tambah 1, 3. Nah, di carry out-nya tetap 1 sama 1. Karena 3 itu di sini tadi 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1 dan 2 pangkat 1 itu 2. Jadi 2 tambah 1 3. Nah, pada rangkaian full adder gini. Jadi full adder ada 3 inputan. Nah, ini C itu kayak sebuah inputan juga. Tapi hanya buat penambah menurutku ya. Jadi kita di sini pada rangkaian full adder itu pakai 3 gerbang logika. Pertama itu gerbang logika yang deret pertama ini itu XOR sama N3, gerbang N3 dan XOR lagi. Jadi XOR-nya itu gerbang XOR ada 2 dan gerbang OR biasa itu 1. Nah, jadi ini yang ini keluaran dari XOR itu merupakan sum dan keluaran dari Cout. Keluaran Cout ini atau carry out, masuk ke carry out. Nah, itu dia keluar dari gerbang OR. Jadi gini. Inputan A masuk ke N. Inputan B masuk ke N. Dan inputan C masuk ke N. Yang ini. A, B, C. Udah masuk. Kemudian dia masuk lagi ke OR buat ngeluarin atau biasa disebut itu kayak seleksi lah. Biar keluarannya itu nggak 3-3an kayak gini. Jadi keluarnya 1. Nah, ini Cout itu kayak selektor gitu sih. Seleksi. Ya, hasil akhir. Ya, seleksi ya Mas ya? Iya, seleksi akhir. Ya, semacam gitulah. Oke, lanjut ya. Nah, gini. Jadi cara kerja full adder itu gini. Ada 2 half adder dalam rangkaian full adder. Dua half adder itu yang tadi inputan dari A sama B itu half adder. Ya, okay. Nah, half adder. Setiap half adder itu pasti punya C in ya, ini C in ya maksudnya ya. Ya, C input. Ya, C input. Nah, jadi tuh kalau misalkan half adder itu cuma 1 inputan dan 1 keluaran. 1 inputan itu A sama C misalkan itu. Menurut penjelasanku ya. Nah, kemudian prinsip kerjanya itu hampir sama, full adder sama half adder. Cuma full adder itu mampu menampung carry atau carry out dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi gini, full adder itu bisa nampung carry out. Jadi setiap hasil dari full adder itu, misalkan lebih dari 1 atau 2, 1 ya benar 1. Ya, 1. Lebih dari 1, maka carry out ini buat hasil. Apa namanya tuh? Apa sih namanya? Menampung dari buat apa? Hasil menampung ya? Jadi kayak sisaan. Ya, menampung hasil sisa. Ya, sisanya Mas ya? Iya, sisa ini dari sum. Ya, dari hasil sisa penjumlahan antara A, B, sama C. Itu. Carry out itu fungsinya. Kemudian pada rangkaian full adder itu inputan itu nggak cuma 2, kadang bisa 3 atau lebih. Ya. Oke, Mas, lanjut. Mas. Minimal 2. Nah, karena yang di sini kita masuknya full ada 1 bit. Jadi kalau saya lihat dari Google itu full ada 1 bit itu 2 inputan sama 1 C-in ya Mas ya?
Iya, satu Ya, VN. ya, oke. Mas lanjut Mas. Ya, cara kerja full adder. Di sini kan tadi udah dijelaskan tentang rangkaiannya. Selanjutnya, penjumlahan full adder pada prinsipnya menggunakan dua buah half adder dan sebuah gerbang OR. Dan half adder pertama merupakan penjumlahan A dan B. Selanjutnya, nilai sum dari half adder pertama diproses di half adder kedua dengan input satu lagi, yaitu carry input. C input Nilai ya. half adder kedua input ini ya. Nilai half adder kedua itu adalah menjadi sum. Selanjutnya, carry pada half adder pertama akan diproses pada gerbang OR dan akan menjadi carry output. Ya, jadi gini. Kayak ini tadi. Maaf, penjelasan pertama kan. Nilai sum pada half-adder pertama itu diproses pada half-adder kedua dengan input satu lagi C. Nah, half-adder pertama itu merupakan inputan atau penjumlahan dari A dan B. Nih, half-adder itu half-adder pertama. Nah, ini half-adder kedua, C in. Jadi AB itu half-adder pertama, dan half-adder pertama itu yang memiliki outputan yaitu apa nih, sum ya, maaf ya, ini sum. Jadi sum itu merupakan hasil dari half-adder pertama, dan kemudian C-in ini itu merupakan inputan pada half-adder kedua. Nah, di sini kan jelasin half-adder kedua dengan input satu lagi yaitu C. Pada half-adder yang kedua ini, C ini memiliki outputan sendiri yaitu carry out. Yang tadi dijelaskan tadi kan, carry out itu merupakan hasil sisa dari sebuah penjumlahan antara inputan A dengan inputan B. Ya, oke. Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dari kami dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.